setelah ini tepuk tangan dong. Saya ulangi sekali lagi biar Anda cepat sembuh ya, terutama wanita-wanita dengan tampang aborsi. Ya, bukan apa yang terjadi yang penting, tapi kemana Anda melangkah setelah ini. Aborsi tentu saja salah, menggugurkan salah, tapi ingat, kesalahan jangan digendong kemana-mana. Dia akan berbuah karmanya tentu saja, tetapi yang penting bukan apa yang terjadi, tapi kemana Anda melangkah habis ini. Tepuk tangan. Buka. Nah, kalau yang pertama, yang kedua itu kombinasi antara meditasi dan psikologi. Yang ketiga murni meditasi. Meditasi menyembuhkan Anda dengan cara menyaksikan. Psikologi barat dengan pendirinya Sigmund Freud dan Carl Jung disebut psychoanalysis. Mereka suka menganalisa, dan hasil analisanya sakit kita berakar kepada masa kanak-kanak, dan salah satu pihak yang paling sering disalahkan adalah masa kanak-kanak dan orang tua. Itu psikoanalisis dari barat, gurunya Sigmund Freud sama Carl Jung. Psikologi timur tidak menganalisa. Kalau orang barat berpikir, Descartes bilang saya berpikir makanya saya ada, itu guru barat, kita hormati. Di timur kita tidak menyembuhkan jiwa dengan berpikir, kita menyembuhkan jiwa dengan menyaksikan. Tepuk tangan. Makanya sebentar lagi saya bacakan perintah Shivaji di Purabasaki yang kedua. Saksikan saja. Senang, saksikan. Sedih, saksikan. Ya, istri lagi senyumannya manis, saksikan. Istri kentutnya pahit, saksikan. Oh, yang senyum-senyum itu kentut istrinya pahit. Ya, suami banyak uang, saksikan. Suami dikejar debt collector, saksikan juga. Tuh banyak debt collector di belakang. Jadi begitu. Jadi ada 3 cara meditasi menyembuhkan. Pertama, hadirkan energi positif sebagai pengimbang. Remaja cocok. Remaja itu saya selalu pakai konsentrasi yang pertama. Kalau lagi sedih jangan lari ke tempat yang aneh-aneh. Tempat yang gembira-gembira. Sukanya nyanyi lah. Apalah yang penting hobi Anda. Yang kedua didekat. Yang ketiga disaksikan. Itu sebabnya kita malam ini akan banyak bernyanyi. Siap nyanyi? Kurang keras, siap tidak? Ya. Pak dokter bilang saya mesti banyak minum. Sebab kerongkongan ini mesti melayani banyak masyarakat, lamaan dikit maka saya harus minum banyak. Saya akan menguraikan Siwa Tantra pertama di Besaki. Di Besaki judulnya Paramasanti, kedamaian yang maha utama. Ada yang bertanya, kenapa Siwa Tantra yang pertama judulnya Paramasanti? Karena nyanyian yang baru berikut, gelang sepatu gelang, kurang keras. Saya belum, baru contoh. Ya, hitungan 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama, mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan, bagus sekali. Saya Gede Prama, seorang pelayan. Setiap kali ketemu murid mau pindah agama, semuanya saya larang. Jangan. Ada turis Perancis nangis minta pindah agama Hindu. Saya bilang jangan.
Anda balik ke gereja ya, karena rumah Anda gereja. Ada wanita muslimah di Jakarta, ada wanita Katolik dari Surabaya minta pindah agama Buddha. Aduh, jangan. Saya tidak mengajar untuk merubah agama orang. Saya mengajar untuk mengembalikan Anda ke rumah Anda masing-masing. Tepuk tangan dong. Dan rumahnya orang Bali bernama Paramasanti. Rumah sejatinya orang Bali adalah kedamaian yang maha utama. Itu makanya apapun ritual kita, apapun upacara kita, apapun doa kita, kita selalu memanggil nama pacar kita zaman dulu. Shanti, Shanti, Shanti. Tepuk tangan. Dalam bahasa eksplisit Weda Wedanta, salah satu bait buku suci Weda menyebut peace is the highest good. Kedamaian adalah Tuhan yang tertinggi. Makanya bijaksana sekali orang yang bikin tulisan dia Pancasembah, karena kata Shanti itu ditaruh di atas Shanti. Itu makanya di Twitter, kalau saya mau meninggalkan Twitter, selalu saya carikan gambar yang indah, saya sebut Shanti, 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 baru tutup Twitter. Ya, seperti itu saya setiap keluar dari Twitter. Bahkan doa saya yang CD-nya mau dibagi ke Anda juga oleh teman Jakarta tanpa lapor dengan judul Shanti, Shanti, Shanti. Nah, rumah spiritualnya orang Bali kedamaian. Itu makanya saya di Besakih bercerita Siwa Tantra yang pertama, Paramasanti. Kenapa saya mengajar seperti ini? Pertama tentu saya terinspirasi dari guru-guru di Bali. Guru di Bali ada ini Dagang Dwijendra, ada guru besar Pukuturan, ada Resi Markandia, banyak inspirasi. Tapi di zaman kita ada cerita menyentuh seperti ini. Tidak apa-apa kita mengajar, belajar dari agama orang kalau baik apa salahnya. Suatu hari ada misionaris Katolik yang mengajar, menyebarkan agama Katolik di pulau-pulau pedalaman di daerah Karibia. Karibia itu pulau mana saya juga nggak ngerti. Ilmu buminya dulu merah. Tapi ada her-her. Jadi ada sebuah pulau yang tidak ada agamanya, yang orangnya telanjang gitu. Bahkan wanita pun telanjang setengah atas. Misionaris Katolik ini datang ke sana membawa baju kaos. Maksudnya sopan. Yang wanita-wanita dikasih baju kaos biar sopan. Anda tahu sekarang dikasih baju kaos, besoknya wanitanya pakai baju kaos. Tapi maaf, di bagian buah dadanya baju kaosnya dilobangin. Ditanya, kenapa dilobangin? Panas. Ada. Dari situ saya bahasa Balinya mengkeletak balik. Benar. Jangan pernah membawa rumah orang ke rumah orang lain. Ini contoh membawa agama Katolik Karibia. Contoh, ini sederhana, baju kaos kan sesuatu yang sederhana. Bagi kita kaos biasa, tapi oleh wanita Karibia dilobang ini. Sejak saat itu misionaris Katoliknya berhenti mengajarkan agama Katolik. Dia pelajari agama orang Karibia, kemudian dibahasakan secara sederhana. Hal yang sama terjadi dengan guru kita di abad 11, guru besar Mpu Kuturan. Beliau itu pendeta Buddha Mahayana. Catat baik-baik ya. Yang membuat arsitek spiritual Pulau Bali yang kita waris sekarang ada banyak. Tapi salah satu yang menonjol masih tersisa dengan Pura Dalam, Pura Puseh, Pura Baliaga, guru besar Pukuturan. Beliau lebar di Pura Silayukti. Dicatat dalam sejarah beliau itu pendeta Buddha Mahayana. Itu kalau HP berbunyi lagi begini, tidak dipercaya sama istri ya. Papa bener nggak lagi di pura, cek dulu gitu. Jadi guru besar Pukuturan, beliau tuh pendeta Buddha Mahayana. Tapi datang ke Bali, Pulau Bali tidak dimahayanakan, tidak dibudakan. Dipelajarin sama beliau, apa ini? Sekte-sekte ini apa? Semuanya ada dapat tempat. Ya.
aliran Siwa Pura Dalam, ya, pemuja Buddha di Pura Busa, mereka yang mencari yang bangsa Sunia, Ambang dan itu dapat di Pura Bayagung, semuanya tempatnya. Itu sebabnya saya tidak pernah mengizinkan orang pindah agama. Selalu saya tanya, ini orang apa? Kemudian saya balikkan ke rumahnya. Dan di Bali, semua sahabat Bali saya balikkan ke rumah aslinya orang Bali bernama Paramasanti. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama, mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Tepuk tangan, bagus sekali. Sekarang kita cerita Paramasanti ala Siwa Tantra bagian yang pertama, Guru Sakit. Berkahnya bagus sekali. Pemimpin Bali pada Raul. Ada 3 perintah Siwaji yang saya bacakan tahun lalu di Usaki. Perintah Siwaji selalu pendek-pendek dan saya memaknakannya tentu saja dengan cara saya. Perintah pertama yang saya bagikan di Pura Besaki tahun lalu berbunyi begini. Parwati, pegang mata selembut bulu ayam. Jadi perintah aslinya Siwaji berbunyi seperti itu. Pegang mata selembut bulu ayam. Penafsirannya terserah. Tapi bagi saya penafsirannya sederhana. Siapapun dan apapun yang Anda pandang, selalu pandang mereka dengan mata kelembutan. Selalu memandang semuanya dengan mata kelembutan. Kalau Anda memandang dengan mata kelembutan, tidak ada musuh, tidak ada lawan, semuanya teman, semuanya sahabat. Itu makanya kalau saya ngajar meditasi di Singaraja, jangankan orang Bali, orang Jakarta tahu bahasa saya. Jakarta lebih lama karena saya 1/4 abad lebih tinggal di Jakarta. Segelintir bule kalau ketemu saya nangis. Dia, kenapa? Why do I cry meeting you? Kenapa saya menangis ketemu Anda? Saya kan nggak kenal Anda. Dalam hati saya bilang, saya tatap dia dengan mata yang lembut. Kalau di zaman sekarang, kemana-mana kita pergi, kita tidak pernah ketemu mata yang lembut. Selalu kita ketemu mata yang mata duitan. Jarang. Tuh, orang mata duitan kayak gitu. Jadi jarang. Makanya langkah pertama pulang ke rumah Paramasanti adalah pandang semuanya dengan mata kelembutan. Ia yang memandang dunia dengan mata kelembutan, di mana-mana dia akan menemukan kedamaian. Perintah aslinya berbunyi, pegang mata selembut bulu ayam. Saya berharap habis ini banyak orang Bali jadi lembut. Ya, kalau habis mendengarkan ini Anda berkelahi, nama Anda saya ganti jadi Joko Sembung pergi ke Kelungkung, tidak nyambung, bung. Nyambung. Jadi perintah pertama, pegang mata selembut bulu ayam. Tatap semua makhluk dengan mata kelembutan. Saya memandang murid, anak, istri, siapa saja saya jumpai. Bahkan di rumah saya, karena kebanyakan tinggal sendiri, saya punya sejumlah binatang yang saya pelihara, semuanya saya tatap dengan mata lembut. Sepasang kelinci, sepasang merpati, seekor sapi, sejumlah kucing liar, anjing liar, burung liar, nggak terhitung jumlahnya. Semuanya saya pandang, saya kasih makan. Yang paling menyentuh burung perkutut, burung liar. Ya, kalau saya lewat begitu, guru,
Guru kepalanya mengarep ini baru binatang kelahiran apa nih, bisa menghormat deh. Manusia aja ada yang nggak punya rasa terima kasih, ini burung guru kukur ya. Karena saya selalu belajar menerapkan perintah Shivaji yang pertama, bahkan binatang pun dipandang dengan mata kelembutan. Perintah Shivaji yang kedua ini betul-betul murni meditasi. Look at the sky beyond clouds. Lihat langit melampaui awan-awan. Makanya kalau meditasi, lagi damai, awan putih. Lagi kakinya semutan, awan hitam. Jangan lupa, itu berlalu. Ya, Anda lihat wajah mantan pacar zaman dulu, awan putih. Ya, teman selingkuh senyum, wajahnya awan putih. Istri marah-marah, awan hitam. Suami selingkuh, awan hitam. Tapi ingat, Anda bukan awan itu. Diri sejati tidak seperti awan yang datang pergi. Diri sejati seperti langit biru yang tidak berhingga. Tepuk tangan.